Datang di channel Obi. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas transformasi linear dari ruang vektor Rn ke ruang vektor Rm, di mana transformasi linear itu akan memenuhi sifat ini, ya, ada dua buah sifat yang akan dipenuhi. Yang pertama bahwa T dari X ditambah Y sama dengan Tx ditambah dengan Ty. Jadi kita perhatikan operasinya, maka di sini adalah operasi yang ada di Rn, ini ada di Rn, ya. Oke, demikian juga yang kedua bahwa Tcx sama dengan Ctx, di mana Cx itu operasi yang ada di N. Halinya demikian juga untuk Ctx, maka C-nya ini ada operasinya ada di M, ya. Ini berlaku untuk setiap Xy yang ada di Rn, ya. Demikian juga ini berlaku untuk setiap C yang ada di R dan setiap X yang ada di Rn, ya. Oke. Sifat ini akan kita pakai atau kita perumum untuk mendefinisikan suatu transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Oke, sehingga perumuman dari ini kita akan mempunyai T, suatu transformasi dari ruang vektor V ke ruang vektor W apabila dia akan memenuhi yang pertama, seperti persis yang ada di atasnya, ya, bahwa T, oke, saya gunakan X juga, ya. Jadi Tx ditambah, tapi ini tambahnya adalah operasi yang ada di V, ya. Y sama dengan Tx ditambah dengan operasi yang ada di W, ya. Ty untuk setiap Xy yang ada di V. Demikian juga dia harus memenuhi yang kedua bahwa Tcx, oke, ini perkalian di V, ya. Oke, akan dipetakan oleh T menjadi Ctx. Oke, ini adalah perkalian ada di W. Oke, untuk setiap X yang ada di V dan C-nya setiap C yang ada di R, ya. Selanjutnya kita akan coba lihat contoh transformasi dari ruang vektor ke ruang vektor secara umum, ya. Jadi kalau misalnya diperlukan suatu ruang vektor V yang berdimensi N dan S yang merupakan himpunan S1, S2 sampai Sn adalah basis untuk V, kemudian simbol seperti ini yang menyatakan vektor koordinat dari vektor X relatif terhadap S, ya. Kita sudah pernah bahas ini, ya, bahwa vektor koordinat dari vektor X relatif terhadap S yang dituliskan dengan K1, K2, Kn, maka dia adalah anggota dari Rn, ya. Oke. Yang artinya X itu adalah kombinasi linear dari S1, S2 sampai Sn. Oke, di sini, ya, X sama dengan K1 S1 ditambah K2 S2 ditambah Kn Sn. Oke, lihat operasinya di sini. Karena ini ada di V, maka operasi jumlahnya itu adalah operasi jumlah yang ada di V. Ya. Oke, nah sekarang kalau diberikan suatu pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor Rn, ya. Oke, agak ribet sedikit, ya, simbolnya, ya. Dimana X dipetakan oleh T menjadi ke vektor koordinat dari X relatif terhadap S. Apakah T itu transformasi linear atau bukan? Nah, gitu, ya. Jawab, ya, apakah T itu transformasi linear atau bukan? Oke. Untuk
untuk mengatakan dia transformasi linear atau bukan, kita bisa merujuk kepada definisi bila mana T dikatakan transformasi linear itu seperti apa. T dikatakan transformasi linear, dia harus memenuhi dua syarat ini. Oke, kita akan coba periksa apakah dia memenuhi syarat pertama dan kedua ya. Kita coba syarat yang pertama dulu ya, bahwa dia harus memenuhi bahwa Tx ditambah Y sama dengan Tx plus Ty untuk setiap Xy anggota V ya, atau untuk setiap Xy anggota domain ya. Untuk itu maka kita harus mengambil sebarang ya. Jadi kita ambil sebarang Xy anggota dari V ya. Oke. Kemudian misal vektor koordinat dari X relatif terhadap S itu adalah taruhlah K1, K2 sampai Kn ya. Kemudian Y-nya, Y-nya sama dengan L1, L2 sampai Ln. Nah, kemudian kita akan periksa apakah Tx ditambah Y, yang ada di V ya, sama dengan Tx tambah T di Ln ya. Vektor koordinat X relatif terhadap S itu K1,2 sampai Kn. Ini artinya X nya itu adalah K1 S1 ditambah K2 S2 sampai ditambah Kn Sn. Oke, operasinya ada di V ya. Ada di V. K1 dengan S1 nya itu juga mestinya ada di V juga ya. Oke, jadi ini ada di V, ini ada di V, demikian juga ini ya, mestinya ada di V, ada di V juga ya. Oke, yuk kita tahu ya. Demikian juga untuk Y-nya, maka Y-nya itu adalah L1 S1 ditambah L2 S2 ditambah sampai Ln Sn ya. Sama seperti tadi, maka ini operasi yang ada di V, kemudian perkalian L1 dengan S1 nya juga ada di V ya. Oke, Sn nya ada di V ya. Oke, ya. Oke. Kemudian kita mesti membuktikan bahwa Tx plus Y itu sama dengan Tx plus T ya. Oke, kita lihat dulu X plus Y nya. Maka X plus Y itu sama dengan, oke, kita jumlahkan ya. Jumlahkan yang ada di vektor V menjadi K1 plus L1 S1 ya. Jadi K1 plus L1 S1 ditambah K2 plus K2 S2 ditambah sampai Kn plus Ln S ya. Oke. K1 L1 itu ada di R, sehingga K1 plus L1 ini plusnya ini adalah plus yang ada di R ya. Kemudian kalau mau kita lengkapi, maka di sini ada operasi yang ini ada di V ya. Oke, ini ada di V, ini ada di V. Oke, yuk. Akibatnya apa? Akibatnya Tx plus Y diperoleh Tx plus Y itu sama dengan vektor koordinat dari ini ya. Oke, maka dia adalah vektor koordinat dari X plus Y ini ya. Oke, yang isinya adalah K1 plus L1 koma ya, K2 plus L2 koma sampai Kn plus Ln. Oke,
di sini kita juga perlu menghitung TX ya. Siapa TX? Kalau X-nya itu K1S1 plus K2S2, maka TX itu sama dengan XS ya. Oke, yang hasilnya adalah K1, K2 sampai Kn ya. K1, K2 sampai Kn. Demikian juga untuk Y-nya ya. Jadi TY-nya YS itu sama dengan L1 yang terurut ya sampai Ln. Oke. Akibatnya kita akan bisa melihat bahwa ini adalah K1, K2, Kn ditambah L1, L2, Ln. Oke, tapi lihat operasinya di sini adalah operasi yang ada di Ln ya. Oke. Coba kita lihat lagi K1, K2, Kn itu sendiri adalah TX ya. Oke, kemudian yang ada di belakang ini adalah TY. Oke, operasinya ada di Ln ya. Oke. Demikian juga kita perlu mengecek yang kedua ya, dengan cara yang serupa itu tadi. Kita harus mengambil sebarang C anggota bilangan real dan mengambil sebarang X anggota V. Kemudian kita harus tentukan bahwa T dari Cx itu sama dengan CTx untuk setiap X anggota V. Jadi di sini untuk setiap, oke betul ya, X anggota V dan C anggota